Hai, nama saya Natania, kelas 11 IPS dari kelompok budget. Halo teman-teman, saya Indrinaya, 11 IPS dari kelompok budget. Nama saya Michelle. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Angelika dari grup budget. Halo, nama saya Karin. Nama saya Jovan dari kelas 11 IPS. Pengertian dari kerjasama internasional. Jadi, kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Ada juga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional mencakup beberapa hal, yaitu perdagangan internasional barang dan jasa, pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan hubungan utang piutang. Dalam perdagangan internasional, biasanya terjadi atas berbagai barang konsumsi, bahan baku, jasa tenaga ahli, dan konsultan. Pertukaran sarana produksi meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Sedangkan hubungan utang piutang biasanya terjadi karena kedua kegiatan di atas. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan negaranya. Bagi negara yang memiliki sebuah barang tertentu, dapat jual produk tersebut ke negara lain, sehingga semua negara dapat barang yang dibutuhkan. Kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan kerjasama ekonomi internasional, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Dan demikian, produksi dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitas meningkat. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produk meningkat, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik. Dan hal tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor ini dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada dalam negeri. Dan oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan perjualan akan meningkat. Dan terakhir, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jaringan persahabatan negara-negara yang terlibat semakin baik. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional yang pertama memperluas lapangan kerja. Yang kedua itu kerjasama ekonomi antar negara memungkinkan terjadinya penambahan produksi dan memperluas perusahaan. Yang ketiga itu perluas produksi dan perusahaan tersebut tentunya juga membuat kebutuhan tenaga kerja meningkat. Dengan demikian, adanya industri baru dapat menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi pengangguran. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional itu biasanya terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, perbedaan yang mencolok mengenai taraf hidup masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin, antara lain sebagai ketergantungan terhadap negara maju. Salah satu bentuk kerjasama antar negara adalah pinjaman modal yang sebenarnya bisa membuat dampak negatif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap pihak yang bekerja sama ekonomi antar negara menginginkan keuntungan. Hal itu dapat dilihat dari contohnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang memerlukan mesin, peralatan, dan teknologi dari negara maju. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Bayangkan jika Indonesia menutup diri. Mungkin sekarang kita tidak akan bisa menggunakan handphone atau komputer.